Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Gimana kalian sudah melihat di video sebelumnya mengenai 11 hal yang telah dilakukan verifikasi di otopsi kedua? Ada yang puas, ada yang tidak puas, tapi kalau untuk aku pribadi, dari ke-11 hal itu memang belum sesuai ekspektasi kita. Ada beberapa hal yang disembunyikan, tapi menurut aku itu adalah progres yang baik. Paling tidak, kasus dari Teng Monida ini tidak ditutup, karena kalau ditutup artinya kan itu murni kecelakaan, dan sekarang pun masih terus di-extend maksimal kalau keterangan dari Kementerian Keadilan di Thailand itu katanya sampai 24 April 2022. At least kita masih ada waktu untuk berjibaku ya. Oke, sekarang kita akan bahas adalah mengenai hal-hal yang menurut aku luar biasa aku tangkap dari Dr. Pontip. Ternyata ada beberapa hal yang disampaikan sebelum pengumuman kemarin itu, itulah yang membuat dia diserang oleh banyak orang. Karena dia sepertinya tahu Dr. Pontip untuk menghadapi seseorang yang punya power, kekuatan, yang punya uang banyak, punya jabatan tinggi, punya networking yang bagus. Itu adalah dengan people voice, dengan suara orang banyak. Dengan suara orang banyak, dengan dia berbicara isu-isu sensitif di media massa juga akan kemudian meliputnya. Setelah diliput akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ini kayaknya adalah strategi dari Dr. Pontip. Well, ini sangat clever banget menurut aku. Kita akan bahas ya mengenai strategi dari Dr. Pontip yang sangat cerdas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam 24 Februari tersebut saat Teng Monida tenggelam. Tapi sebelumnya aku ingatkan, yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube ini. Yang sudah aku ucapkan terima kasih banyak. It means a lot. Itu adalah support nyata kalian untuk aku mengawal kasus Teng Monida langsung dari Thailand. Oke, 11 hal pada saat pengumuman otopsi kedua, kalian bisa tonton di video yang sebelumnya secara detail. Tapi di video ini aku akan membaca adalah beberapa hal, karena pertama gini ya, aku lebih cenderung melihatnya pada saat otopsi kedua diumumkan, aku cenderung melihatnya itu adalah hal yang ada progresnya, ada kemajuan. Walaupun beberapa teman-teman bilang, aduh Anjas kok nggak sesuai ekspektasi aku ya, aku pikir bakal ada keterangan darah itu punya siapa, yang di baju renangnya Teng Monida, terus juga area V Teng Monida itu ada data-data apa, kok malah nggak ada, terus juga mengenai luka 30 cm kok nggak ada. Menurut aku bukannya nggak ada teman-teman, aku sangat yakin sekali pada saat tim otopsi melakukan otopsinya selama 4 hari, mulai tanggal 17 sampai 21 Maret, mereka tuh sudah sampai kepada simpulan apa aja penyebabnya A, B, C, sampai Z itu sudah ada, tapi masalahnya pada saat ini disampaikan ke media, ke publik, itu tidak 100%. Ada beberapa kemungkinannya. Pertama adalah agar ini tidak dibaca oleh orang-orang yang nantinya sedang menjadi suspek terduganya, terutama adalah kelima orang yang bersama Teng Mo malam itu. Kalau seandainya data-data krusial itu disampaikan di media massa, mereka sudah punya pengacara loh, masing-masing saksi itu. Dari masing-masing saksi itu nanti, pada saat disampaikan ke hal-hal yang krusial tersebut, mereka akan pintar-pintar mencari alibi. Mencari alibi nggak cuma menggunakan kata-kata manis aja, kata-kata yang indah ataupun juga high class, tapi juga menggunakan data-data sains. Karena suka nggak suka, Dr. Pontip pun sudah mencium aroma yang nggak wajar pada saat Ibu Panida meminta dia untuk angkat kaki dari kasus Teng Monida. Ibu Panida bilang gini, sampaikan kepada orang yang menyuruh Anda, saya tidak takut katanya, saya hanya menjalankan tugas. Dokter Pontip pun sudah menyatakan itu ke Ibu Panida, karena ya suka nggak suka lah, orang anak kecil juga kita ngerti kalau Ibu Panida ujuk-ujuk seperti itu pasti ada sesuatu di balik ini semua. Padahal kan yang meminta Dokter Pontip untuk ikut campur di otopsi kedua salah satunya adalah Ibu Panida, dan Ibu Panida klaim saya itu disuruh sama pengacara saya yang lama, yaitu adalah pengacara Krishna. Saya nggak ngerti ternyata Dr. Pontip seperti ini. Menurut aku itu it doesn't make sense at all. Dan Dr. Pontip sudah tahu, katanya sampaikan ke orang yang menyuruh Anda, saya tidak takut katanya. Oke. Strategi yang aku baca dari Dr. Pontip adalah yang aku bilang di awal tadi, menggunakan people voice untuk melawan orang yang punya kekuatan besar di Thailand. Misalnya, pada saat kalian ingat Dr. Pontip menyatakan ada cairan alkohol 93 mg di mata. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditemukan urin di area baju Teng Monida, baju renangnya, di area vaginanya. Itu tidak ada. Ditemukan juga darah di baju Teng Monida, terutama di area vagina juga.
tiga hal ini aja itu udah ngebuat kasus ini tuh menunjukkan petunjuk yang luar biasa jelas. Maksudnya gimana? Let's say, dengan baju yang tidak ada air urinnya, itu sudah jelas membantah keterangan dari si para saksi yang mengatakan mau buang air kecil. Kok nggak ada ditemukan? Tapi pada saat di otopsi kedua kemarin, salah satu excuse-nya adalah ada kemungkinan karena ini kan ditemukannya tanggal 26 Februari ya, jenazah Teng Monida, dan tenggelamnya itu 24 Februari malam hari, jam 10.40, keterangan penyidik. Artinya nggak sampai 48 jam lah ya. Apakah dengan 48 jam tersebut sudah bisa dipastikan urinnya itu sudah tidak ada lagi nempel, zat-zatnya, urinate-nya itu nempel di daerah vaginanya Teng Monida? Itu kan juga butuh sains ya, dan ya ini adalah bagian yang menurut aku membuat mereka kebakaran jenggot. Kenapa? Karena si Robert dan juga Por sekarang kan sedang berada di sebuah temple di Ratchaburi untuk melakukan ibadah sebagai seorang biksu sementara. Aku yakin juga, masyarakat Thailand pun juga yakin mereka itu di sana tidak hanya sekedar ibadah untuk mengirim pahala ke Teng Monida, tapi juga sedang mempersiapkan strategi-strategi baru, alibi-alibi baru. Bahkan kan mereka sudah mengatakan menurut pengacara Decha, nanti pada saat mereka selesai melakukan ibadah mereka, mereka akan langsung ngomong ke ibundanya Teng Mo, Ibu Panida, dan juga penyidik menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Loh, apa kabar dengan penyidikan-penyidikan kemarin? Beberapa kali diperiksa, berarti itu bukan kebenaran dong. Kok baru akan dikatakan setelah sekian lama? Terus kenapa juga tim penyidik pada saat si Robert dan juga Por mengatakan hal tersebut di media massa ini ya, mereka ngomong seperti ini, kenapa tim penyidik nggak langsung memanggilnya aja? Bukankah setiap 5 hari sekali mereka harus membuat laporan, melaporkan diri di kantor kepolisian Nonthaburi karena efek dia pernah diduga mencoba melarikan diri ke perbatasan Myanmar pada saat beberapa waktu lalu. Kenapa nggak langsung diambil tindakan aja? Maksudnya apa yang mau diceritakan? Kalau itu kasusnya berhubungan dengan hukum lah gitu. Tapi apakah yang mau disampaikan oleh Robert dan juga Por ini sesuatu hal yang tidak ada sangkutannya dengan hukum? Hal yang sifatnya personal, mungkin aja bilang, oh iya, ada dugaan juga di masyarakat Thailand bilang gini, jangan-jangan yang mau disampaikan ini adalah dugaan bahwa isu mengenai escort, pada saat itu Teng Mo sebagai seorang escort, dugaannya escort yang tanpa hubungan seksual, itu adalah dugaan yang tersebar di masyarakat Thailand. Semua drama-drama ini untuk melindungi nama baik Teng Mo. Ada dugaan seperti itu. Tapi juga ada banyak orang yang tidak percaya, masa sih dia mau jualan diri begitu? Ya, let's say anggap aja Teng Mo mau jualan diri. Kan bukan berarti boleh dibunuh seperti itu. So, that's really interesting. Dan ini yang ngebuat dari Dr. Pontip juga merasa nggak mungkin kalau ini murni karena kecelakaan. Oke, itu adalah beberapa hal terkait dengan strategi-strategi yang aku baca dari Dr. Pontip. Yang strategi berikutnya juga aku melihat Dr. Pontip ini sangat vokal di media massa, walaupun vokalnya juga nggak sangat vokal tanpa dasar ya. Tadi dikatakan apa tuh data-data yang ilmiah ya, ada alkohol di mata, kemudian bajunya seperti itu, terus juga yang ketiga adalah mengenai luka 30 cm di paha kanan. Ternyata kan itu salah satu bagian yang direvisi juga teman-teman, karena di otopsi kedua sudah dirilis, beberapa bagian masih belum bisa dicari tahu, masih dalam proses. Salah satunya adalah luka di paha yang kata tim 4 departemen tersebut belum ada keterangannya, tapi sudah ada kepastian bahwa tulangnya itu tidak ada yang kerusakan, yang itu menandakan otopsi pertama agak keliru di bagian 30 cm tersebut. Ini menurut aku sih, bagi sebagian orang melihatnya, wah ini nggak ada progres yang baik. Kalau menurut aku progresnya cukup baik teman-teman. Karena bagaimana mungkin di awal kasus ini muncul, seminggu setelah Teng Monida tenggelam, itu sudah akan ditutup kasusnya. Kalau nggak heboh seperti ini, itu udah kelar kasus ini. Sudah dinyatakan murni kecelakaan. Tapi dengan banyaknya suara, people voice, nggak hanya di Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, negara ASEAN sebagian besar, itu membahas kasus ini. Makanya juga menarik perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah nggak mau membuat nama baik kepolisian Thailand terusakan ya. So, aku melihat strategi dari Dr. Pontip adalah cukup cerdas dan juga aman lah. Makanya Ibu Panida ya, bilang ke komite yang menangani kasus Teng Monida, saya itu nggak suka dengan Dr. Pontip terlalu banyak bicara di publik. Itu adalah strateginya dari Dr. Pontip, nggak bisa menggunakan knowledge-nya dia, basic science dia,
tapi menggerakkan orang-orang dengan data-data fakta-fakta tersebut. Menurut aku itu adalah sebuah langkah yang sangat strategis, karena dengan People Voice bisa melawan orang-orang yang dugaannya adalah kuat dan juga berpengaruh di Thailand, yang kemungkinan besar mereka adalah dalang di balik semua ini. Oke, that's really interesting. Aku akan bahas lagi mengenai kasus Teng Monida di video berikutnya. Dan buat kalian yang belum melihat data-data setiap video itu, ada hal-hal baru yang aku bahas mengenai kasus Teng Monida, karena update-nya itu setiap hari, dan aku pilihkan dan juga aku saringkan beberapa data ataupun juga informasi dari berbagai macam media di Thailand secara langsung buat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya, bye-bye.